Yang pertama, ragu boleh, tapi jangan ragu-ragu melulu. Nah, jadi ragu boleh, kalau ragu-ragu terus melulu itu jangan. Karena ragu atau kritis, sikap kritis, itu bisa jadi awal dan proses kita belajar dan makin percaya. Tetapi kalau cuma terus-menerus ragu-ragu dan bermuara nanti kepada ketidakpercayaan, bahkan nggak punya iman. Ragu itu proses belajar, apalagi belajar bertumbuh dalam iman percaya. Tapi kalau ragu-ragu terus nanti bisa menjadi ketidakpercayaan, hilang iman tadi. Kadang-kala memang iman dihubungkan dengan sikap nrimo dan non-rasional. Tetapi percaya atau beriman dipahami sebetulnya harus sebagai sikap apa saja yang memakai nama iman dan untuk kemuliaan Tuhan. Paling sedikit Injil Yohanes ini mencatat ada 2 pengikut yang mengambil sikap ragu, hati-hati atau kritis. Itu yang pertama adalah yang namanya Nathanael. Teman-teman bisa baca nanti di Yohanes 1 45 sampai 46. Dia waktu Filipus datang bertemu Nathanael, kami telah menemukan dia, katanya. Tapi kemudian Nathanael bilang, mungkinkah ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, itu tanda intonasi keraguannya itu di situ. Nah, kalau kita melihat bagian Thomas, nah itu yang kita baca tadi kan, kalau aku belum mencucukkan jariku pada bekas luka pada tangannya dan lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Thomas juga ditantang oleh Yesus untuk menanggalkan ketidakpercayaannya. Nathanael itu dipuji oleh Tuhan pada akhirnya karena sikap kritis dan berbagai bagian untuk dia belajar dari ragu dan kemudian makin percaya. Tapi kemudian Nathanael kalau nggak salah dipuji sebagai orang Israel sejati. Nah, Thomas juga nanti bagian terakhir saya akan kisahkan sedikit hal yang luar biasa indah. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar, atau pernah baca, tapi nanti akan saya berikan perubahan yang luar biasa. Yang kedua, Allah dalam Tuhan Yesus Kristus itu mengatasi semua ragu-ragu dan ketidakpercayaan. Ya, overcome doubt. Jadi kemudian ketidakpercayaan, keraguan-raguan yang melulu itu menjadi percaya. Bagian terakhir ucapan Yesus Kristus kepada Thomas itu ayat 29 oleh penulis Injil Yohanes sesungguhnya ditujukan kepada bukan hanya pada Thomas, tapi kepada seluruh pembaca Injil Yohanes pada masanya. Juga kita pada masa kini. Kita tidak mungkin lagi bersikap seperti Thomas kan? Meminta pada Yesus untuk melihat, dan kita meraba secara fisik lubang tangan dan kaki serta lambungnya untuk membuktikan kebangkitannya. Namun, penulis Injil Yohanes menyajikan banyak tanda yang diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai bukti bahwa Dia adalah Mesias, bahwa Dia anak Allah yang hidup, bahwa Dia bukan Tuhan yang mati untuk selamanya, bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Kristus tidak meminta setiap orang untuk beriman tanpa kritis, apalagi anak-anak muda. Nah, melainkan Tuhan dan Juru Selamat kita itu mendorong setiap kita untuk menguji kebenaran kesaksian para penginjil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang dirinya. Sehingga kita bisa 3M. Tadi di awal sudah, tapi saya ulangi. Mengatasi, mengalahkan, dan menanggulangi. Mengatasi, mengalahkan, menanggulangi. Segala keraguan-raguan
apalagi hidup di dalam ketidakpercayaan. Itu mengapa di kalimat terakhirnya berbunyi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun apa teman-teman? Percaya. Ayat 29b itu. Jadi di dalam Kristus kita memperoleh keselamatan dan kehidupan. Yang ketiga, berbahagialah sahabat muda yang walau belum atau tidak melihat namun setia percaya kepada Tuhan. Nah, bagi Thomas, iman harus dapat dipegang dengan tangan, bisa diraba itu tadi, dilihat dengan mata, dirasakan dengan panca indera, masuk dalam rasional dan bisa dimengerti oleh akal. Tetapi sebenarnya iman berada di atas akal, walaupun tidak bertentangan dengan akal. Percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat, bisa kita pegang dan rasa, sebenarnya sulit sekali dinamakan percaya. Oleh sebab itu firman Allah dalam Tuhan Yesus tadi mengatakan, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Pertanyaannya teman-teman muda, sahabat-sahabat muda, apakah kita percaya karena kita melihat? Atau kita percaya walau belum dan tidak melihat? Yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada, bukan?